Sindir telak Anies, Panda Nababan, baru bakal calon sudah berkeliaran kemana-mana. Capres gak ada etika, Bawaslu jangan diam saja. Teriakannya Ciamis! Mana suaranya Ciamis? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Sekali lagi ya, siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Besok 14 Februari 2024 pilih partai mana? Berarti presidennya siapa? Tolong hilang. Jauh ya. Banyak yang membingungkan, sebenarnya Anies Baswedan ini baru calonnya calon. Calonnya calon ya? Iya, Oke. salah itu kalau dibilang dia calon capres. Kalaupun calon capres masih di awang-awang, yang mendukung dia hanya Nasdem. Belum solid. Kalau tiga-tiga baru paten calon presiden. Gitu. Benar yang mendukung hanya Nasdem, Bang Nasir? Loh, enggak ini faktanya. Mumpung ada. Bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan gencar melakukan silaturahmi politik menjelang pemilu 2024 di sejumlah wilayah. Ribuan masyarakat Priangan Timur diklaim Nasdem antusias menyambut Anies di kota Tasikmalaya. Anies mengaku bahwa kunjungan tersebut seperti kembali ke kota asal. Hal ini pun lantas ditanggapi oleh seorang netizen dengan nama akun Twitter @paltiwes. Dalam narasi cuitannya, netizen itu pun memberikan sindiran kepada Partai Nasdem bahwa ketika Indonesia bersiap untuk menghadapi krisis, Nasdem partai koalisi yang mendapatkan jatah 3 menteri vital di kabinet Jokowi malah sibuk berkampanye pemilu 2024. Selain memberikan kritikan, netizen tersebut juga mengunggah video Anies berkampanye di acara Jalan Sehat di Ciamis, Jawa Barat yang menurut netizen tersebut tidak ada lagi restorasi bagi Nasdem untuk negeri ini. Seperti diketahui, acara Jalan Sehat itu merupakan rangkaian HUT ke-11 Nasdem sekaligus menjadi ajang sosialisasi bagi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Anies menjadikan momen tersebut untuk memperkuat ketokohannya sebagai seorang putra Jawa Barat. Yakin nih, bukannya putra Yaman. Di hadapan ribuan warga yang memadati alun-alun Kabupaten Ciamis, Anies menceritakan mengenai asal-usul dirinya beserta keluarganya. Dengan nada yang begitu politis, Anies menceritakan bahwa Ciamis menjadi kampung halaman keluarga besarnya karena sering berkunjung ke daerah Priangan Timur tersebut. Dari Ciamis ini pun Anies berharap dirinya bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Anies juga menegaskan tidak ada tujuan lain menjadi pemimpin selain untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya. Tapi ya begitulah Anies, tidak ada tujuan lain dari Anies selain mengukuhkan dirinya sebagai bakal capres 2024. Dia dan Nasdem akan melakukan berbagai cara demi mencapai apa yang mereka mau, meskipun itu harus berseberangan dengan pemerintah. Sementara itu, politikus senior PDIP, Panda Nababan menyindir manuver Anies yang statusnya baru bakal calon presiden atau bacapres, tapi sudah keliling kemana-mana. Anies adalah bakal capres 2024 yang diusung Nasdem. Panda menyoroti Anies karena menanggapi omongan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Koiri alias Gus Coy, soal tanggapan sinis PDIP terkait pertemuan Anies dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Menurut Panda, PDIP adalah partai yang egaliter. Dia bilang persoalan agama, suku sudah selesai di PDIP. Namun ia heran dengan omongan Gus Coy yang menyindir senior PDIP yang ngambek curiga marah soal pertemuan Anies dengan Gibran. Pun dia mengatakan PDIP adalah parpol yang memiliki sistem pengkaderan yang sistematik karena sampai ke tingkat anak ranting. Ia bilang PDIP sebagai parpol juga ada aturan dan tatanan. Ia berkata, ada aturannya, ada aturan mainnya, ada ininya. Sama sensitif saya bilang itu bakal calon. Saya 5 tahun DPP, saya 8 tahun DPD. Saya pendiri partai. Kalau mencalonkan sesuatu itu betul-betul gak ada, baru bakal calon, sudah berkeliaran kemana-mana. Loh, dengerin dulu, ini etika, kata Panda. Ia mengatakan saat hendak mengusung Jokowi sebagai bakal capres 2014, PDIP juga cermat. Ia menekankan saat itu PDIP terus rapat untuk mengecek semua aspek sebelum mengumumkan resmi Jokowi sebagai bakal capres. Ia berkata, dulu kita waktu Jokowi diputuskan kita juga rapat. Dicek semua, dicek ini, dicek masih kurang suara. Bagaimana dia bisa sampai ini? Baru launching.
Dengan demikian bagi dia PDIP adalah parpol yang memiliki tatanan, apalagi Megawati selaku pimpinan tertinggi PDIP sudah beri instruksi ke kader soal Pilpres 2024. Menurut dia, Anies dengan kondisi saat ini seperti sudah menjadi kader Nasdem. Padahal tidak bisa demikian jika melihat dinamika politiknya. Jadi mana etika Muniz? Bagaimana menurut Anda? Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Pak Bupati, terima kasih sudah menyambut kita dengan luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ali. Tudingan Nasrun PJ Heru berpolitik, Ogal lanjutkan program rumah DP 0 Anies, langsung ditampol Irma Caniago, program unggulan kok diciduk KPK. Dong, kan beliau sebagai komandannya, ya, beliau harus dipanggil dan ditanya bagaimana sistem pengawasan di Pemda DKI, prosedurnya seperti apa, kenapa bisa terjadi, harus ditanya. Sekalipun gitu ya, mungkin beliau memang nggak makan duitnya misalnya, ya kan, tidak terima uangnya, tapi kan kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau ini yang kemudian digunakan oleh anak buahnya untuk melakukan fraud. Nah itu juga nggak boleh kan? Ya jadi ya memang harus dipanggil juga supaya tahu gitu ya. Saya tidak bisa menilai ya, kan kita harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah ya. Saya tidak boleh mengatakan bahwa beliau terlibat atau tidak terlibat. Tapi saya harus mengatakan bahwa beliau harus mempertanggungjawabkan ya apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Karena kesalahan anak buah itu kesalahan komandan loh. Ya, nggak mungkin juga Pak Anies tidak tahu kalau ada markup, itu harusnya tahu. Kalau saya jadi gubernur saya pasti tahu siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan C. Nggak boleh anak buah melakukan sesuatu kita bosnya nggak ngerti, itu nggak boleh. Berarti dia tidak kredibel sebagai pemimpin, kan begitu. Tanpa ragu dan malu, Anies Baswedan menginisiasi pembangunan hunian yang dia klaim terjangkau untuk kelas menengah dan diberi nama Alas Padu dan juga Rumah Padu. Padahal mah ini kos-kosan eksklusif aja lah. Di kos eksklusif malah bisa bawa keluarga orang. Program warisan Gubernur Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah belakangan kembali menjadi sorotan. Hal ini tidak terlepas dari keputusan penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, yang tak lagi mengalokasikan APBD 2023 untuk pembangunan rumah DP 0. Keputusan ini dikritik anggota DPRD DKI fraksi Nasdem Hasan Basri Umar yang menyebut kebijakan ini syarat kepentingan politik. Ia berkata pada Selasa 8 November, jangan sesuatu dilihat dari sisi politik, lihat dulu bermanfaat buat warga Jakarta atau tidak. Kalau bermanfaat kenapa tidak dilanjutkan? Politikus senior ini pun menilai kebijakan yang jadi unggulan di era Gubernur Anies sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kebijakan ini, masyarakat bisa mudah mendapatkan rumah layak huni tanpa harus mengumpulkan uang muka atau DP terlebih dulu. Ia berkata, program DP 0 Rupiah itu kan bagus, kalau bagus ya teruskan dong. Sedangkan saat ditanya atas rendahnya capaian program rumah DP 0 Rupiah, Hasan Basri pun pasang badan untuk ex-Gubernur DKI Anies. Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu awalnya menargetkan selama periode 2017-2022 bisa membangun 200.000 hunian DP 0 Rupiah. Namun pada kenyataannya hingga Anies lengser pada 16 Oktober lalu, capaian hunian DP 0 Rupiah baru 2.322 unit saja. Hasan Basri pun berkilah, capaian program unggulan Anies tersebut yang rendah lantaran adanya pandemi COVID yang melanda sejak 2020 silam. Ia berkata, masa pemerintahan Pak Anies itu kan 5 tahun, tapi 2 tahun itu kan pandemi. Akibat adanya pandemi COVID, Pemprov DKI terpaksa melakukan refocusing anggaran di sektor kesehatan. Imbasnya banyak program kerja Gubernur Anies selama periode 2020-2021 yang akhirnya tak berjalan. Oleh karena itu, ia justru mengapresiasi kinerja Anies yang masih bisa meresmikan hunian anyar program rumah DP 0 di akhir masa jabatannya. Hahaha, ngakak deh. Padahal sebelumnya rekan sejawat dari Hasan Basri, yaitu Irma Suryani Caniago yang juga berasal dari Nasdem, melontarkan kritik pedasnya soal rumah DP 0 Anies yang menjadi terperiksa KPK. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 2019 silam.
Oleh penyidik KPK, Anies dimintai keterangan terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI kepada Perumda Saranajaya. Selain itu, Anies yang berstatus saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Saranajaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP 0. Menurut Irma, program DP 0 merupakan salah satu program unggulan Anies di saat kampanye dulu. Tapi sayang, janji kampanye itu belum terrealisasi hingga tahun keempat Anies menjabat. Irma berkata, ini program unggulan yang tidak terrealisasi bahkan masuk ranah hukum. Ia menilai ada keanehan Anies sebagai gubernur yang punya program dan wewenang justru tidak mengetahui ada permasalahan dalam program janji kampanyenya itu. Ia berkata, artinya gubernur tidak kontrol prosedur dan update pekerjaan tersebut. Irma menegaskan, selain kontrol kerja Anies terhadap anak buahnya yang lemah, program kerja dan janji kampanye Anies juga tidak terrealisasi. Irma juga menyoroti 2 program unggulan Anies di saat kampanye Pilgub yang tidak terrealisasi. Ia berkata, ini kan program unggulan pertama, rumah DP 0%, yang kedua kan OKOC, dua-duanya jeblok. Kalau yang tidak terrealisasi bukan program unggulan masih bisa dimaklumi. Jelas Irma Suryani. Mampus, nah loh, kalau dipikir lagi mana ada hero main politik, emang dasar programnya aja yang gak jelas. Seperti yang tadi Uni Irma bilang, jadi gak usahlah fitnah-fitnah PJ Heru berpolitik soal rumah DP 0. Rakyat sudah cerdas, dasar Nasrun. Jadi bagaimana menurut Anda?